Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy Apriliani. Di sini saya kelompok 2 akan menjelaskan tentang penyusunan instrumen aktif dan skala yang digunakan. Nah, sebelumnya di sini ada menurut para ahli, yaitu menurut Anderson 1981, ada 2 metode yang dapat digunakan untuk mengukur ranah afektif, yaitu metode observasi dan metode laporan diri. Nah, penggunaan metode observasi berdasarkan pada asumsi bahwa karakteristik aktif dapat dilihat dari perilaku atau perbuatan yang ditampilkan dan reaksi psikologi. Sedangkan metode laporan diri berasumsi bahwa yang mengetahui keadaan efektif seorang adalah dirinya sendiri. Namun, hal ini menurut kejujuran dalam mengungkapkan karakteristik aktif diri sendiri. Nah, berikut ini adalah berbagai teknik dan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur ranah afektif, yaitu yang pertama yaitu skala minat dan sikap, yaitu instrumen penilaian yang dapat digunakan untuk menilai dan sikap peserta didik terhadap mata pelajaran tertentu. Langkah-langkah penyusunannya adalah yaitu yang pertama, menentukan indikator minat yang akan dinilai. Yang kedua, memilih tipe skala yang akan digunakan. Yang ketiga, menulis instrumen. Yang keempat, mendiskusikan instrumen dengan teman sejawat. Dan yang terakhir, merevisi instrumen hasil diskusi tersebut. Yang kedua yaitu skala sikap Likert. Sikap pada hakikat adalah kecenderungan berperilaku pada seseorang. Skala sikap Likert merupakan teknik pengukuran yang sederhana dan paling sering dijumpai dalam pengukuran ranah afektif, khususnya untuk sikap. Skala Likert menyajikan penyataan yang harus ditanggapi dengan memiliki satu di antara beberapa alternatif. Yang ketiga yaitu observasi. Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Nah, Sillustrorini 2009-85 dengan Katalin observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar, misalnya tingkah laku siswa pada waktu belajar, kegiatan diskusi siswa, partisipasi. Nah, yang keempat yaitu anekdot record. Anekdot record adalah catatan seketika yang berisi peristiwa atau kenyataan yang spesifik dan menarik mengenai sesuatu yang diamati atau terlebih secara kebetulan. Catatan tersebut bisa terjadi saat di luar kelas ataupun di dalam kelas. Tujuannya, pemberian catatan tersebut adalah untuk membina peserta didik lebih lanjut, menurut Sukardi 2008. Nah, yang kelima, kuesioner. Kuesioner adalah alat pengumpulan data secara tertulis yang berisi daftar pertanyaan, question atau pertanyaan statement yang disusun secara khusus dan digunakan untuk menggali dan menghimpun keterangan dan atau informasi sebagaimana dibutuhkan dan cocok untuk dianalisis. Nah, ada juga penilaian ranah efektif. Penilaian ranah efektif di sini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang penilaian. Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan, mencapaikan hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran dapat dikategorikan menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Nah, setiap peserta didik pun memiliki 3 ranah tersebut, hanya kendalanya tidak sama. Ada peserta didik yang memiliki keunggulan pada ranah kognitif atau pengetahuan dan ada yang memiliki keunggulan pada ranah psikomotor atau keterampilan. Namun, keduanya harus dilandasi oleh ranah efektif yang baik. Nah, penilaian pada ranah afektif seperti pada ranah lainnya memerlukan data bisa berupa kuantitatif atau kualitatif. Berbentuk angka, data kualitatif pada umumnya diperoleh melalui pengamatan. Untuk itu diperlukan instrumen non-tense, yaitu instrumen yang hasilnya tidak ada
yang salah atau benar. Data kualitatif diperoleh dengan menggunakan instrumen dalam bentuk pedoman pengamatan. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun instrumen penilaian afektif. Yang pertama, menentukan spesifikasi instrumen. Spesifikasi instrumen terdiri atas tujuan dan kisi-kisi instrumen. Yang kedua yaitu menulis instrumen. Contohnya, definisi kontekstual. Nah, seperti membaca buku matematika, mempelajari matematika, melakukan instrumen dengan guru matematika, mengajarkan tugas matematika, melakukan diskusi tentang matematika, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu menentukan skala instrumen. Nah, secara garis besar, skala instrumen yang sering digunakan dalam penelitian yaitu skala Thurston, skala Likert, dan skala beda-sematik. Nah, yang keempat yaitu menentukan sistem penskoran. Sistem penskoran yang digunakan tergantung pada skala pengukuran. Apabila digunakan skala Thurstoner, maka skala tertinggi untuk tiap butir 7 dan skor terendah 1. Nah, yang kelima yaitu menelaah instrumen. Kegiatan pada telaah instrumen adalah menetapkan apakah A. butiran pertanyaan atau pertanyaan sesuai dengan indikator, yang B. bahasa yang digunakan komunikatif dan menggunakan tata bahasa yang benar, yang C. butiran pertanyaan atau pertanyaan tidak bisa, yang D. format instrumen menarik untuk dibaca, yang E. pedoman menjawab atau mengisi instrumen jelas, dan yang terakhir yaitu jumlah butiran atau panjangan kalimat pertanyaan sudah tepat sehingga tidak menjemukan untuk dibaca. Yang keenam, merakit instrumen. Setelah instrumen diperbaiki, selanjutnya instrumen dirakit, yaitu menentukan format tata letak instrumen dan urut pertanyaan atau pernyataan. Yang ketujuh yaitu melakukan uji coba. Nah, setelah dirakit instrumen, diuji coba kepada responden sesuai dengan tujuan penilaian, apakah kepada peserta didik atau kepala guru ataupun bisa orang tua peserta didik. Ya. Nah, yang kedelapan yaitu menganalisis hasil uji coba. Analisis hasil uji coba meliputi variasi jawaban tiap butir pertanyaan atau pernyataan. Jika menggunakan skala instrumen 1 sampai 7 dan jawaban responden bervariasi dari 1 sampai 7, maka butiran pertanyaan atau pernyataan pada instrumen ini dapat dikatakan baik. Namun apabila jawabannya hanya pada satu pilihan jawaban saja, misalnya pada pilihan nomor 3, maka butiran instrumen ini tergolong tidak baik. Indikator yang digunakan adalah besarnya gaya beda dan indeks keandalan yang dikenakan dengan industri rehabilitas. Yang kesembilan yaitu memperbaiki instrumen. Perbaikan dilakukan terhadap butiran-butiran pertanyaan atau pernyataan yang tidak baik berdasarkan analisis hasil uji coba. Yang ke-10 yaitu melaksanakan pengukuran. Pelaksanaan pengukuran perlu memperhatikan waktu dan ruangan yang digunakan. Waktu pelaksanaan bukan pada waktu responden sudah lelah. Ruangan ini mengisi instrumen harus memiliki cahaya penerangan yang cukup dan sirkulasi udara yang baik. Tanpa duduk juga diatur agar responden tidak tergantung satu sama lainnya. Nah, yang terakhir yaitu menafsirkan hasil pengukuran. Hasil pengukuran berupa skor atau angka. Untuk menafsirkan hasil pengukuran diperlukan suatu kriteria. Kriteria yang digunakan tergantung pada skala dan jumlah butiran pertanyaan atau pernyataan yang digunakan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.